Salam sepak bola. Ya, hari ini kita akan bahas ya dua match yang baru kelar gua tonton dan sekalian kita bahas juga preview UCL ya. Lalu ada UEL juga, Europa League nanti. Yang pertama, ya Wolverhampton ketemu Liverpool. Ya, Liverpool di sini bermain dengan formasi seperti biasa 4-3-3, cuman Fabinho udah dibalikin ke posisinya sebagai jangkar tengah, ditopang oleh Thiago dan Wijnaldum. Cuman apakah Liverpool bermain bagus? Enggak juga, terutama dari sisi trio Mane, Salah, Diogo Jota ya. Jota masih agak mendingan. Mane sama Salah ini udah nggak ada kerjasamanya kalau gue lihat ya, dimana ya beberapa kali lah sering miskomunikasi, sering saling egoistis. Nah itulah yang gue lihat ketika salah satu dari mereka mendapat umpan. Jadi gue nggak heran kalau misalkan penyebab Liverpool sulit cetak gol di musim ini adalah karena ego masing-masing dari pemainnya yang ingin menonjol. Nah, feeling gue salah satu dari mereka, baik Mane atau Salah, musim depan akan dilepas. Lalu dari sisi apa? Dari sisi back, apakah Liverpool membaik? Untuk sisi bertahan Liverpool agak mendingan. Kenapa? Ketika Robertson dengan Arnold catch up, Fabinho agak mundur. Jadi di belakang baik Kabak maupun Phillips ada yang koordinir. Jadi itulah mengapa salah satu alasan mengapa Liverpool ini main strategi 4-3-3 kembali nggak ada masalah. Ya selain itu kan seperti yang gue udah bilang, Kabak ini perlu diberi jam terbang banyak karena dia masih muda dan dia potensinya juga nggak jelek juga kan. Ya, kesimpulannya Liverpool menang 0-1 ya oke lah, lumayan dalam memperbaiki peringkat kan. Lalu dari sisi Wolverhampton, apakah mereka tampil bagus? Mereka sejatinya tampil menyerang, cuman ketika memasuki kotak penalti mereka bingung mau ngapain. Apakah hendak melakukan shooting, melakukan passing, melakukan crossing atau apa, mereka bingung. Jadi seringkali bolanya kerebut. Nah itulah salah satu alasan mengapa Wolverhampton nggak bisa cetak gol di match ini. Oke, kalau kita ke match selanjutnya ada ya Barcelona ketemu Huesca. Ya sebenarnya ini nggak ada yang terlalu banyak dibahas ya, karena ya Barcelona kembali main 3-4-3, Griezmann di belakang striker, di belakang Messi dan Dembele. Ya, cuman di sini penampilan Barcelona dari awal seperti yang gue udah bilang, kalau misalkan Messi on fire, Barcelona luar biasa mainnya. Dan di sini gue melihat Messi sekali lagi on fire, dan ya baik dari segi asis, segi cetak gol, dia ini begitu lepas bermainnya. Ya mungkin karena ada faktor presiden baru atau apa, lepas aja mainnya dia cetak dua gol, satu asis kalau nggak salah ya. Lalu satu lagi dari Griezmann. Lalu penampilan dari Dembele dan Griezmann, apakah masih layak dipertahankan? Kalau gue bilang dua pemain ini nggak bisa mengikuti ritme Barcelona yang umpan pendek, lalu 1-2 sentuhan, mereka ini nggak bisa. Terutama siapa? Dembele, di mana dia lebih egoistis mainnya. Dari awal kan gue udah bilang kalau misalkan Dembele ini bukan tipe yang cocok mengganti Neymar. Sedangkan kalau untuk Griezmann, ya sesekali mungkin dia tampil bagus. Namun apakah dengan tampil bagus dia bisa dapat dipertahankan? Masih belum cukup karena standarnya Barcelona kan tinggi ya. Jadi ya feeling gue Griezmann pun juga nggak bisa ngikutin juga alur temponya dari Barca Kuman yang lebih mengedepankan 1-2 sentuhan. Lalu penaltinya dari Huesca, apakah layak? Kalau gue bilang itu pemberian penalti terlucu ya, dimana gue nggak melihat ada sentuhan, walaupun ada sedikit sekali, dan Ter Stegen pun juga refleks dan itu diberikan penalti. Nah itu salah satu kejadian penalti terlucu yang gue lihat di musim ini ya. Walaupun begitu ya tetap Barca dapat 3 poin dan ya makin menempel ketat Atletico Madrid kan. Oke, kalau kita geser ke preview UCL, ada ya City ketemu Gladbach. Nah di pertemuan pertama City udah menang, ketemu Gladbach ya feeling gue City ketemu Gladbach, City akan lebih tampil lepas, tampil lebih aman dan safety. Ketemu Gladbach, tim asal Jerman ini walaupun dari secara skill individu mereka gak begitu bagus, cuman dari segi kerja sama tim mereka cukup bagus. Cuman gue nggak melihat Gladbach ini bisa melakukan comeback. Oke? Lalu
lalu dari Real Madrid ketemu Atalanta, ya kalau nggak salah di pertemuan pertama Madrid juga cuma menang tipis ya. Ketemu Atalanta, cuman feeling gua Atalanta berat, main di kandang Madrid ngejar defisit gol, ya cukup berat lah untuk Atalanta. Lalu untuk Bayern ketemu Lazio, ini lebih berat lagi. Lazio di match pertama aja udah kalah, sekarang harus ke kandangnya Bayern. Ya feeling gue Bayern tinggal main satu kaki juga udah lolos ini lawan Lazio. Kalau Chelsea ketemu Atletico, nah ini yang menarik, dimana ya Atletico ini kan mereka satu babak tapi menyerang, satu babak main bertahan. Nah feeling gue di match ini Simeone ya mungkin dia akan main bertahan dulu dengan sekali mengincar counter. Cuman apakah counter akan mempan? Gue bilang nggak bakal mempan juga. Counter di bawah Tuchel gampang banget diatasi. Cuman masalahnya Chelsea ini kan mereka sulit cetak gol ya. Nah, feeling gue apakah Chelsea bisa cetak gol atau enggak? Feeling gue ya mungkin bisa, cuman nggak banyak. Cuman feeling gue cuman pertanyaannya apakah Atletico bisa melakukan comeback atau ketika ketemu Chelsea? Gue bilang udah nggak bisa, karena ya lo lihat sendiri Atletico akhir-akhir ini performanya bagaimana. Mereka juga sulit cetak gol. Oke? Lalu kita kayak Europa League, ya Arsenal Olympiakos ini nggak terlalu penting juga. Ya harusnya mereka udah langsung lolos lah, karena kan punya tabungan defisit gol tandang +2 ya. Dan sekaligus penampilan Olympiakos sekarang kan udah jelek banget. Jadi feeling gue harusnya Arsenal bisa lolos. Milan ketemu MU, nah ini cukup menarik di mana ya. Kemarin di pertama Milan punya tabungan 1 gol tandang, dan United sekarang main di posisi sebagai tandang, dan feeling gua United ketemu Milan akan menyajikan pertarungan yang seru, di mana Milan akan lebih coba pegang bola dan United memainkan sepak bola yang reaktif. Dan ya feeling gua United ketemu Milan, pertandingan ini akan ditentukan oleh gol tandang. Oke, sekian dulu.